Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin a'azzallahu jama'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, serta kita tidak lupa mengaturkan salawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, serta manusia yang senantiasa berpegang teguh atas sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin a'azzanallahu ajma'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini berada atau hidup di zaman yang banyak manusia itu tertipu dengan setiap apa yang disebut sebagai keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, atau keuntungan. Tidak ada keraguan bahwasanya umat Islam sangat membutuhkan sebanyak mungkin jumlah orang-orang yang unggul, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang memiliki obsesi yang besar disebabkan oleh kelemahan yang dialami dalam bidang ilmu, produksi, dan material. Kebutuhan ini sangat mendesak karena kita tidak akan mampu membangun umat yang kuat dari pribadi-pribadi yang lemah. Namun yang juga penting adalah kita harus mengingat satu hal yang pokok, satu hal yang pasti, satu hal yang penting, yaitu bahwasanya Islam sangat teliti dalam menetapkan cara yang akan menghantarkan, yang akan menjadi wasilah kepada tujuan-tujuan yang besar itu. Karena itu kesuksesan hakiki, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang sebenarnya yang sudah harus kita capai bersama itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah ia harus tercapai dengan cara yang sesuai, yang legal, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan menujunya itu melewati, berada dalam garis lurus Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ia harus mendekatkan sang empunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberhasilan dunia, sang pemiliknya mendorongnya untuk melakukan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada umat manusia, dan turut serta dalam membangun kepentingan umum serta bangkit bersama negerinya. Bila salah seorang dari kita berhasil mewujudkan kesuksesan dalam satu bidang, namun buah kesuksesan itu digunakan hanya untuk kesenangan pribadi saja, berlebihan dalam perkara mubah, dan lebih bermewah-mewah, maka kesuksesan itu
bukanlah kesuksesan yang hakiki, yang pasti atau yang sebenarnya. Tidak lain hanya kesuksesan yang bersifat sementara dan terbatas. Selama hidup kita ini juga terbatas dan kemampuan kita menikmatinya pun juga akan terbatas. Maka semua kesuksesan duniawi akhirnya juga terbatas dan sekedar lewat begitu saja. Ada jenis kesuksesan ketiga, namun kita menyebutkan sebagai kesuksesan sekedar kiasan. Model kesuksesan itu adalah kesuksesan yang diperoleh melalui jalan yang dusta, muslihat, suap, merebut hak orang lain, dan keluar dari aturan atau ilegal dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan semacam ini sebenarnya kesuksesan yang semu, dan ia akan menjadi bencana bagi pemiliknya. Kita harus memandang orang-orang yang sukses dengan cara seperti ini, dengan pandangan iba dan kasihan. Karena mereka adalah orang-orang yang memprihatinkan, dan apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan sebenarnya tidak lebih dari sebuah bencana yang menimpa mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terpenting dalam pembahasan ini adalah selalu berhasrat, berkeinginan untuk meraih kesuksesan dan keunggulan sekecil apapun. Karena itu sangat penting untuk ketenangan dan kebahagiaan kita. Juga kebahagiaan keluarga, sahabat, masyarakat, dan negeri kita. Janganlah biarkan obsesi terbesar yang menguasai diri kita adalah sekedar meraih ijazah atau pekerjaan atau pemilik barang-barang berharga saja. Namun marilah kita berpikir untuk memfusikan apa yang kita raih dari itu semua untuk hal-hal yang dapat menambah modal kebaikan-kebaikan kita. Tidak lupa juga marilah kita jadikanlah legalitas syar'i yang kita ingin mencapai suatu tujuan sebagai syarat yang kita tidak mungkin ditawar lagi. Dan tidak lupa juga kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon taufik serta penjagaannya dalam setiap hal yang kita upayakan. Jika tiada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada sang pemuda, maka yang pertama kali menghabisinya adalah upayanya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.